Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Pramita. Senang sekali rasanya siang hari ini bisa bertemu kembali dengan sahabat Pramita dalam acara Healthy Talk yang kali ini kita live dari Instagram pramitalab.id. Sahabat Pramita, kita ada di akhir bulan Februari nih, yang mana di bulan Februari ini kita memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Tentu akan jadi spesial karena kita akan mengangkat tema leukemia pada anak siang hari ini. Senang sekali rasanya saya Dr. Pupi Nawangwulan yang akan menemani sahabat Pramita semua selama 1 jam ke depan. Membahas topik yang akan kita angkat yaitu leukemia pada anak. Tentu saja saya tidak akan sendirian siang hari ini. Saya akan ditemani oleh seorang ahli yang kompeten di bidangnya yaitu Profesor Dr. I Dewa Gede Ugrasena, spesialis anak konsultan atau yang sering disapa dengan Prof. Ugra. Beliau adalah dokter spesialis anak, konsultan onkologi hematologi anak. Beliau juga adalah seorang guru besar dari Universitas Airlangga Surabaya. Tentu tidak perlu diragukan lagi pengalaman beliau pada kasus leukemia pada anak. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Pramita yang telah bergabung di live Instagram pramitalab.id. Semoga Healthy Talk kali ini bisa memberikan wawasan dan informasi yang luas seputar leukemia pada anak. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita sambut dengan hangat Profesor Dr. I Dewa Gede Ugrasena, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Prof. Ugra. Selamat siang, Dokter Pupi. Bagaimana kabarnya, Prof, siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat ya, Prof ya. Kita juga mendoakan semoga sahabat Pramita semuanya dalam keadaan sehat ya, Prof. Ya, Baik, untuk sahabat Pramita yang ingin bertanya atau bahkan sudah mempersiapkan pertanyaan karena sudah melihat teaser kita, silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar pramitalab.id. Nanti pertanyaan dari sahabat Pramita semua akan dijawab langsung oleh Profesor Ugrasena. Berikut nanti akan ada 3 sahabat Pramita yang terpilih nih yang akan mendapatkan hadiah berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan di seluruh Pramita Lab sebesar Rp250.000. Baik, Prof. Ugrah, kita masuk ke tema Healthy Talk kita siang ini nih, Prof. ya, Di bulan Februari ini, tepatnya di tanggal 15 Februari kemarin, kita memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Dari beberapa jenis kanker anak, leukemia merupakan kanker yang paling sering ditemukan nih Prof pada kanker anak. Bahkan saya sempat membaca hampir 34 kasus leukemia, kanker anak adalah leukemia. Nah, boleh nih Prof dijelaskan kepada sahabat Pramita Prof tentang seputar leukemia, terutama leukemia pada anak. Silakan Prof Ugra. baik. Terima kasih, Dokter Pupi. Terima kasih, eh, sahabat Pramita yang hadir pada kesempatan ini. Selamat siang. Eh, ya, jadi hari ini tema yang kita angkat, yang kita bincang-bincang itu adalah mengenai leukemia, khususnya leukemia pada anak. Jadi banyak orang yang eh, kaget gitu bahwa anak itu bisa kena kanker. Di kanker itu tidak hanya mengenai dewasa saja, ya. Atau leukemia itu tidak hanya mengenai dewasa saja. Jadi anak-anak banyak yang terkena. Ya. Jadi kalau kita lihat leukemia itu
3-5% dari kasus kanker yang ada dari seluruh kanker anak dan dewasa, 3-5% itu adalah kanker anak. Dari sekitar 3-5% ini, itu sekitar, kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu sekitar 80%-nya itu adalah kasus leukemi. Di leukemi pada anak. Itu. Dan pengobatannya, keberhasilannya itu cukup menyedihkan kalau eh, kita tidak melakukan pengobatan yang baik. Karena 50-60% dari kasus-kasus itu akan meninggal. Jadi oleh karena itu mungkin hari ini sahabat Pramita diajak berdiskusi, berbincang-bincang tentang bagaimana itu leukemia pada. Jadi leukemia itu adalah merupakan satu kanker keganasan ya yang berawal atau primer itu terjadinya di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu kita ketahui adalah pabrik darah. Jadi kanker primer yang ada di pabrik darah. Nah, pabrik darah itu kita tahu sumsum tulang itu menghasilkan sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, yang kena kanker pertama kali itu adalah dari deret sel darah putih. Jadi sel darah putihnya itu mengalami kanker. Ya, kanker itu artinya mengalami mutasi. Mutasi. Mengalami perubahan. Apanya yang berubah? Itu adalah materi genetik dari sel. Materi genetik dari sel itu apa? Itu kata lainnya adalah DNA. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang diketahui bahwa DNA itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan sel. Jadi kalau DNA ini berubah, dia bermutasi, maka sel itu akan berubah. Yang berubah pada sel itu apa? Ada dua, yaitu proliferasi namanya. Perubahan, bertambah banyaknya itu namanya proliferasi. Kemudian yang kedua adalah maturasi atau pematangan atau diferensiasi. Gitu. Nah, proliferasinya kalau dia sudah bermutasi, berubah. Jadi dia tidak mengikuti aturan proliferasi sel yang normal. Sel yang normal itu kan juga dia bertambah, tapi kan ada aturannya. Jadi ada satu sel sehari mungkin bertambah menjadi 4 atau 6. Tapi kalau begitu dia mengalami mutasi, dia akan berubah tidak mengikuti aturan sel normal. Jadi berubah, berproliferasi secara berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Jadi dengan kata lain terjadi hiperproliferasi. Jadi berubah. Kemudian yang kedua maturasi. Jadi pematangannya tidak menjadi sel yang matang karena sel itu kan berubah dari sel muda awalnya kemudian menjadi sel yang matang. Nah, pada leukemi itu leukemi pada anak itu dia akan berhenti pada stadium sel yang muda atau sel blast namanya. Nah, itu. Jadi akibat pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel darah putih itu di sumsum tulang menyebabkan sumsum tulangnya dipenuhi oleh sel-sel yang abnormal ini, sel-sel yang mengalami mutasi itu. Akibatnya apa? Akhirnya karena terlalu banyak di sumsum tulang sel-sel yang bermutasi ini dari sel deret leukosit, akhirnya akan mendesak produksi sel darah yang lain, sel darah merah, yaitu sel darah merah dan trombus. Makanya Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa pasien leukemia itu juga di samping leukositnya itu HB-nya akan turun, produksi sel darah merahnya turun, HB-nya akan turun. Kemudian trombositnya, keping darah atau trombosit itu juga akan terdesak sehingga dia produksinya akan turun. Nah, produksinya turun, apa yang kita bisa lihat dari gejala itu? Yang pertama, kalau HB-nya turun, anak akan kelihatan pucat gejalanya, utamanya. Kemudian yang kedua, kalau trombositnya turun akan timbul pendarahan.
Perdarahan mulai yang ringan, perdarahan di kulit, bercak-bercak merah di kulit, yang istilah medisnya disebut petekie atau ada disebut purpura atau ekinosa. Sampai perdarahan yang spontan kelihatan, mimisen, perdarahan gusi, perdarahan saluran kencing, berdarah dan sebagainya itu tanda-tanda perdarahan. Jadi leukositnya yang turun itu ya karena terdesak juga itu gangguan leukosit itu akan muncul gejala panas. Jadi anak yang panas. Jadi kalau ada anak panas biasanya sudah 2-3 dokter masih tetap panas. Nah, ini yang mesti harus kita pikirkan. Karena panasnya bukan karena infeksi lagi, itu karena terjadi namanya pelepasan sitokin, proinflamasi yang terjadi pada pasien leukemia. Itu, ya. Jadi gejala yang utama itu adalah pucat, ya, karena HB-nya turun, karena gangguan pabrik eritrositnya, sel darah merahnya turun, kemudian leukositnya turun, anak gampang kena infeksi, gejalanya panas, kemudian kalau trombositnya turun, gejalanya adalah tekanan. Nah, sel yang banyak di sumsum tulang tadi itu tentu akan keluar dia dari sumsum tulang, beredar ke aliran darah, ikut aliran darah. Jadi dia bisa sel leukemia ini bisa nyantol di mana-mana, tergantung aliran darahnya. Jadi kalau dia nyantol di kelenjar limfa, itu Bapak Ibu bisa lihat dari pembesaran kelenjar di leher, ya, di leher. Kalau dia menyebar ke tulang, bisa keluhannya adalah nyeri, nyeri tulang, bukan nyeri sendi tapi nyeri tulang, bone pain, ya. Jadi liver dia livernya membesar, ke limfanya membesar. Jadi kemanapun bisa. Jadi gejala yang diakibatkan oleh leukemia itu pertama karena terdesaknya produksi sel di pabrik darah itu, sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Dan akibat penyebaran sel leukemia itu ke organ-organ. Jadi kalau dia di liver akan menyebabkan pembesaran livernya. Kalau di liver pembesaran limfa, kalau ke kelenjar limfa di leher akan menyebabkan. Jadi gejalanya eh, banyak variasi. Tapi pada umumnya itu tadi HB-nya akan rendah, jadi pucat, sering panas karena terinfeksi, dan yang tiga karena perdarahan yang paling sering. Nah itu, nah itu menjadi tantangan. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah dia benar leukemia atau tidak, jadi gejalanya itu ya. Nah, paling tidak kalau kita di Indonesia paling tidak harus melakukan pemeriksaan sumsum tulang. Karena itu sekali lagi saya katakan tadi itu kan terjadi di pabrik pabrik darah di sumsum tulang. Untuk memastikan kita harus melihat sumsum tulang. Nah, itu tindakan melihat sumsum tulang itu yang disebut pemeriksaan bone marrow aspirasi. Jadi aspirasi sumsum tulang itu minimal melakukan itu di Indonesia agar kita bisa tahu pasti apakah ini benar leukemia atau penyakit lain. Nah, kalau sudah tentu leukemia, nah ini yang kita harus obati, ya. Jadi diobati harus oleh dokter yang berkompeten. Jadi tidak tidak boleh. eh, Jadi dokter yang berkompeten. Jadi dokter ahli hematologi onkologi anak, ya. Jadi mungkin itu yang secara singkat. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari para peserta bisa bertanya lebih, ya. Saya kira itu Dokter Pupi. Baik, Prof. Terima kasih. Prof, saya ingin sebelum sahabat pramita nih, Prof. Saya tanya dulu nih, Prof. Kalau tadi Prof sempat katakan bahwa gejalanya itu ada berbagai macam, dari yang pucat sampai ada perdarahan dan seterusnya. Apakah gejala itu akan muncul secara bertahap sehingga satu anak akan kelihatan semua gejalanya, atau eh, bisa saja tidak muncul itu semua, tiba-tiba udah demam yang berhari-hari seperti itu, Prof? Ya, jadi gejalanya itu biasanya sebenarnya bertahap.
sebenarnya. Cuman orang tua itu baru ngeh gitu, baru sadar setelah gejalanya lengkap. Gitu. Jadi awalnya itu karena di pabrik darah itu tadi sekarang ya di pabrik darah itu ada 3 jenis pabrik. Jadi pabrik sel darah merah, sel darah putih dan sel trombosit. Jadi yang mengalami kanker itu adalah sel darah putih. Nah, kalau Baik, sel darah putihnya ini banyak, kemudian yang didesak adalah pabrik sel darah merahnya, itu gejalanya HB-nya akan turun, anaknya kelihatan pucat. Tapi kalau misalnya yang diserang, yang ditekan itu adalah pabrik trombositnya, itu anak kelihatan gejalanya trombositnya akan turun dan yang muncul gejalanya adalah berupa pendarahan. Nah, kalau pucat gitu itu biasanya pucatnya kan pelan gitu ya, bertahap, gradual, artinya makin hari makin nampak sebenarnya. Nah, baru terjadi itu atau baru diperiksakan ke dokter atau ke lab itu setelah HB-nya sangat rendah. Nah, begitu HB-nya sangat rendah, ya di bawah 5 gram per desiliter, itu berarti sistem yang lainnya, sel darah yang lainnya maksudnya, trombositnya itu pasti sudah terganggu. Sehingga ketika datang di ke dokter atau di lab gitu, yang kelihatan itu tadi. Jadi semua sel darahnya turun, itu HB-nya turun, trombonya turun, dan leukositnya itu sebenarnya turun. Tapi seringan meningkat. Nah, yang meningkat itu sebenarnya bukan leukosit semata, tapi itu yang meningkat itu adalah sel blast tadi, yang sel kanker, sel leukemia itu yang disebut sebagai blast ya. Kalau dia ALL tipenya sel limfoblast artinya yang banyak. Dia tipe AML, tipe mieloblast itu yang banyak. Jadi itu yang menyebabkan leukositnya tinggi. Makanya hati-hati kalau ketika terjadi leukosit lebih dari 50.000, lebih apalagi lebih-lebih kalau di atas 100.000 itu kita eh, apa namanya kita harus sudah berpikir gitu. Jangan-jangan ini kemungkinannya adalah suatu kanker darah atau leukemia. Jadi bisa bertahap, tapi biasanya datang pasien itu sudah semuanya kelihatan gitu. Di awal itu mestinya sih secara keilmuan itu bertahap. Tapi biasanya pasien datang sudah gejala ketiga-tiganya itu sudah ada. Sudah. Biasanya di awal kan pasien datang dulu ke mana gitu, ke dokter satu, ke dokter yang kedua, dokter yang ketiga, nah baru tahu terus bahwa oh ya, saya kira itu dokter. baik Prof. Ugra. Eh, Selanjutnya nih Prof, kalau tadi Prof. Ugra sempat mengatakan bahwa penyebabnya adalah materi genetik. Artinya apakah ini juga bisa merupakan turunan nih Prof dari si orang tua yang menurun ke si anaknya? Ya, jadi kanker pada anak itu, jadi gini, kanker itu pada anak itu bukan penyakit turunan, ya. Sebagian besar itu bukan penyakit turunan. Tapi kanker itu adalah penyakit genetik. Artinya ada cacat gennya. Nah, itu yang membedakan kanker anak dan dewasa. Jadi kanker anak itu lebih sering karena adanya cacat gen di sejak awal. Ya, ada cacat gen. Istilahnya ada mutasi, gitu. Ada cacat gen. Cacat gen itu contohnya gini, mohon maaf sekali. Misalnya ada anak yang menderita Down syndrome, ya, sindroma Down itu secara teoritis itu dikatakan bahwa anak yang menderita Down syndrome itu, yang artinya sudah ada cacat genetiknya itu akan kemungkinan mendapatkan atau menderita leukemia itu eh, ada yang mengatakan 16 kali, ada yang mengatakan 19 kali lebih besar ketimbang anak yang bukan Down syndrome. Nah, itu cacat gen itu, ya.
Jadi dia bukan penyakit turunan, tapi dia penyakit kelainan genetik gitu. Gitu. Baik, Prof. Selanjutnya nih, Prof. Kalau tadi Prof. Ugra sudah menjelaskan penyebabnya, gejalanya juga. Mungkin banyak dari sahabat Pramita yang juga ingin tahu nih, Prof. Sebenarnya bisa sembuh nggak sih, Prof? Meskipun tadi Prof di depan sudah mengatakan bahwa pengobatannya cukup menyedihkan dan sebagainya. Jadi, tapi kita ingin tahu juga nih, Prof. Apakah ini leukemia pada anak bisa sembuh, Prof? Ya, jadi leukemi pada anak itu ada 3 jenis yang sering terjadi, yang ada. Jadi ada namanya leukemia akut, ya. Leukemia akut. Yang kedua leukemia kronik. Leukemia akut pada anak itu dibagi lagi menjadi ada 2 jenis. Jadi 2 jenis, yaitu leukemia limfoblastik akut, sering disingkat pasien itu artinya ALL gitu, akut limfoblastik leukemia. Jadi yang kedua adalah leukemia myeloblastik akut, LMA, tapi pasien-pasien itu banyak ngertinya itu AML, jadi dibalik akut myeloblastik leukemia. Nah, yang kronik itu paling sering pada anak itu adalah CML, kronik myelocytic leukemia. Nah, di antara ketiga jenis leukemia ini, ALL, AML, dan CML, itu yang paling besar harapan hidupnya, yang sudah banyak berhasil di terapi, itu adalah ALL. Jadi ALL kita itu banyak sembuh, banyak sembuh. Ya, lebih-lebih kalau kita punya sarana pengobatan yang bagus gitu. Karena eh, di negeri kita ini masih angkanya masih sekitar angka kesembuhannya masih sekitar 60%. Tapi di negara tetangga mereka sudah mematok ALL itu sembuh 90% lebih gitu. Karena memang dengan hanya pengobatan kemoterapi itu ALL bisa sembuh sampai lebih dari 90%. Kalau AML memang eh, agak kurang berhasil, ya. Jadi kalau AML angka kegagalannya lebih lebih besar. Kalau AML itu lebih susah menyembuhkan. Kalau dia pada anak, tapi kalau AML pada orang dewasa itu kebalikannya. Jadi lebih banyak sembuhnya ketimbang pada anak. Nah kalau CML itu juga kira-kira sama dengan AML. Jadi lebih susah. Jadi kalau AML di kita ini angka kesembuhannya sekitar 30 atau 40%. Jadi itu yang paling banyak berhasil itu ALL. Jadi bisa sembuh, ya. Jadi sekarang ini ALL banyak yang sembuh, ya. Pasien-pasien banyak yang sembuh, ya. Jadi banyak sembuh, bisa diobati dan bisa sembuh leukemia pada anak, ya. Apalagi dia tergolong yang ALL, akut lymphoblastic leukemia. Itu dengan pengobatan yang ada, jadi yang pengobatan yang ada itu di Indonesia itu pertama kemo, ya, obat kemo, dari terapi kemoterapi. Yang kedua itu adalah eh, eh, pembedahan. Jadi kanker itu ada dua adalah pembedahan. Ya. Yang ketiga sinar atau radiasi. Ya. Nah, kalau dia leukemi itu tidak menggunakan pembedahan dan tidak menggunakan radiasi, sebagian besar tidak menggunakan. Ya. Hanya menggunakan kemo. Itu yang saya katakan tadi. Kalau dia ALL, kemungkinan sembuhnya lebih besar. Tapi dengan catatan, gitu kan? Dengan catatan itu harus rajin kontrolnya karena banyakan pasien itu sering tidak mengikuti aturan, jadi gitu. Itu yang sering compliance atau kepatuhan berobat dari pasien atau orang tua itu di kita ini.
Jadi agak kurang sehingga itu yang menyebabkan angka kesembuhan menjadi berkurang gitu ya. Jadi kalau kepatuhannya bagus ya itu jadi compliance. Jadi compliance dari pasien. Yang kedua banyak faktor jadi faktor yang menentukan kesembuhan itu di samping obat kemonya kalau penyakitnya secara teoritis bisa sembuh. Tapi yang sering menghambat itu adalah kepatuhan, compliance. Compliance dari pasien yang pertama. Kepatuhan berobat pasien. Yang kedua compliance dari rumah sakit. Hmm. Maksudnya dari pemerintah. Karena pada satu titik atau suatu keadaan tertentu, obat-obat leukemia itu bisa nggak ada di pasaran. Ini pernah beberapa kali terjadi. Jadi pasien itu kebingungan. Nah, kalau sudah tidak urut minumnya, yang mestinya obatnya diminum, tapi obatnya tidak diminum oleh karena memang tidak tersedia, tidak ada di Indonesia. Nah, itu compliance gitu, compliance itu dari pasien dan juga dari kita, dari rumah sakit atau dari dokternya atau dari pemerintah lah saya katakan. Itu ada sebenarnya satu lagi modalitas pengobatan itu adalah cangkok sumsum tulang, bone marrow transplantation. Tapi kita di Indonesia sampai saat ini yang saya tahu sih belum ya. Saya dengar kemarin ada rumah sakit apa itu yang di Jakarta itu. Tapi kayaknya belum juga. Jadi katanya sudah mampu, tapi mungkin belum ya. Karena yang saya tahu tuh, nah cangkok sumsum tulang kita belum bisa melakukan gitu. Saya nggak tahu kenapa alasannya, tapi memang biaya itu mahal. Pengobatan cangkok sumsum tulang itu mahal. Jadi mahalnya jauh lebih mahal. Jadi itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya pemerintahan yang baru ini mungkin bisa disupport itu. Karena itu harus ada apa, campur tangan dari pemerintah karena biayanya terlalu mahal. Jadi BPJS harus mau menyediakan biayanya di samping sarana kita ini yang belum apa ya belum mencukupi untuk. Saya kira itu. Baik, Prof. Eh, Satu lagi, Prof, dari saya, Prof. Eh, Kira-kira kalau sudah sembuh, apa bisa kambuh lagi, Prof? Ya, jadi tentu secara teoritis bisa ya. Pasien yang sudah sembuh itu bisa. Secara teoritis bisa. Dan kenyataannya juga ada beberapa pasien kita yang sudah dinyatakan remisi komplit gitu ya. Itu pada suatu saat bisa kamu. Tidak hanya kita di negara barat pun, di negara-negara yang maju pun relapse ini atau kambuh ini bisa terjadi. Cuman angka relapse-nya kan kecil. Jadi kekambuhan kalau kita itu tadi pada umumnya kalau sudah selesai pengobatan pada umumnya jadi kita ini harus tetap melakukan hidup jadi lifestyle yang hidup yang sehat gitu. Kadang-kadang Baik. kalau obat sudah di stop, sudah selesai pengobatan, nah kadang-kadang anak-anak itu balik lagi ke pola hidup yang lama. Jadi, nah ini yang menyebabkan kadang-kadang salah satu penyebab dari kekambuhan itu adalah ya. Jadi bisa secara teoritis bisa. Baik, Prof. Ugra. Terima kasih atas penjelasannya. Pembahasan tentang leukemia ini sangat menarik ya, Prof. Sebenarnya masih banyak nih yang ingin saya bahas, Prof. Namun sudah banyak nih pertanyaan dari sahabat Pramita yang ada di kolom komentar Instagram pramitalab.id. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan dari sahabat Pramita, mari kita saksikan video informasi berikut ini.
Ya, sahabat Pramita, sekarang Pramita Lab menghadirkan pemeriksaan SPOTMAS atau Serial Profiling of Tumor by Mutation Assessment and Sequencing yang digunakan untuk mendeteksi dini multikanker atau 5 jenis kanker sekaligus, yaitu kanker paru, kanker payudara, kanker hati, kanker lambung, dan kanker usus besar. Spot mass test ini menggunakan teknologi canggih Next Generation Sequencing yang mana untuk mendeteksi ctDNA yang akurat. Pemeriksaan ini diperuntukkan untuk sahabat Pramita yang beresiko tinggi untuk terkena kanker dan berusia lebih dari 40 tahun. Keunggulan dari tes ini non-invasif ya, jadi hanya sekali ambil darah vena saja. Silakan sahabat Pramita berkonsultasi dengan dokter untuk kemungkinan menjalani tes POTMAS ini untuk deteksi dini kanker. Nah, kita kembali ke topik nih, Prof. Karena Ya. sudah banyak sahabat Pramita yang bertanya, saya akan membacakan satu persatu ya, Prof, pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari akun joyce.sss. Prof, kapan sebaiknya seorang anak screening leukemia? Apakah screening anak yang sehat, normal, tanpa ada riwayat keluarga, berbeda dengan anak yang memiliki riwayat keluarga positif leukemia? Itu Prof pertanyaannya. Jadi kapan sebaiknya seorang anak screening leukemia? Ya, jadi eh, screening tentang leukemi itu tidak dikenal istilahnya. Jadi screening leukemi itu tidak, ya. Itu tadi kecuali ada gejala yang muncul, ya. Jadi berbeda dengan screening-screening yang lain, misalnya hipotiroid apa gitu kan ada tuh screening nasional. Ya. Nah, kalau leukemia itu nggak ada. Nah, kita lakukan itu kalau tadi, jadi kembali ke awal tadi yang saya katakan bahwa leukemia itu adalah kanker yang terjadi di pabrik darah, di sumsum tulang. Sumsum tulang itu memproduksi sel-sel darah, sel darah merah, sel darah putih, leukosit, dan trombosit tiga itu. Jadi kalau ada dua dari tiga produksi ini, misalnya HB-nya rendah sama leukonya rendah, atau HB-nya rendah sama trombonya yang rendah, abnormal. Nah itu eh, waktunya untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap atau screening tentang leukemia gitu. Ya, jadi eh, dua dari tiga sel itu abnormal. Kalau cuma satu aja sih enggak. Ya, misalnya HB-nya saja yang turun. Nah, memang penyakit lain gitu. Jadi bukan penyakit kanker, penyakit leukemia. Atau trombonya saja turun. Nah, ini lain lagi. Tapi kalau sudah ada dua dari tiga tadi, HB-nya atau leukonya atau trombonya, atau tiga-tiganya turun. Jadi minimal ada dua dari tiga ini. Jadi HB-nya turun sama trombonya turun, atau HB-nya sama leko, atau leko sama trombo, atau tiga-tiganya. HB, leko, trombo turun. Nah ini eh, sangat perlu dilakukan pemeriksaan atau screening kemungkinan eh, terjadinya leukemia. Tentu harus berkonsultasi dengan dokter ahli, ya, dokter ahli. Saya ingatkan kembali dokter ahli hematologi onkologi anak, gitu. Ya, ya ke dokter anak boleh gitu. Jadi, tapi nanti ujung-ujungnya biasanya di refer ke dokter hematologi anak. Jadi saya kira itu. Baik, Prof. Jadi sebenarnya screening itu nggak ada ya, Prof, untuk mengetahui apa leukemia atau enggak. Berarti ya harus paling tidak ada gejala atau ada gambaran dari hasil labnya yang turun tadi ya, Prof ya. Jadi gejala atau lab hasilnya betul. Baik, pertanyaan berikutnya, Prof. Ini dari akun Umi Dwi Jayanti. Apa yang membedakan leukemia pada anak dan dewasa, Prof? Ya. Silakan dijawab, Prof.
Ya, jadi eh, apa bedanya gitu ya? Perbedaan antara kanker atau leukemia ya, bukan kanker ya, leukemia ya pertanyaan. Ya, leukemia, Prof. Ya, jadi leukemia anak pada dewasa. Itu tadi yang pertama eh, jenisnya. Jenis yang sering terjadi pada anak itu adalah ALL, akut lymphoblastic leukemia. Sementara yang dewasa yang lebih sering terjadi adalah AML, lebih sering ya. Tapi bisa dua-duanya bisa terjadi. Tapi pada anak itu ALL yang paling sering, pada dewasa itu AML. Gitu. Kemudian ALL pada anak lebih besar harapan sembuhnya ketimbang AML. Tapi pada dewasa AML itu lebih besar harapan sembuhnya ketimbang ALL. Itu satu dari jenisnya ya. Kemudian perawatan kanker, perawatan leukemia pada anak. Jadi perawatan leukemia pada anak itu, jadi responnya itu pada umumnya pada anak itu lebih baik respon ketimbang dewasa. Ya, pada umumnya lebih baik responnya. Jadi lebih lebih ini. Kemudian efek samping yang ketiga, efek samping pengobatan. Nah, pada anak itu memang harus hati-hati karena efek samping itu harus menjadi perhatian bagi dokter, terutama efek samping jangka panjang. Ya. Jadi long term side effect itu menjadi perhatian bagi dokter anak karena dia akan bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Ya, itu bisa mengganggu. Oleh karena itu pemberian obat kemo pada pasien leukemia anak atau kanker anak itu dokter anak itu selalu mempertimbangkan apakah obat yang diberikan itu tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak di kemudian hari, tumbuh kembang anak di kemudian. Jadi efek jangka panjangnya, efek jangka pendeknya kan mual, muntah itu semua sama. Ya, rambutnya rontok, mual, muntah itu jangka pendek. Tapi yang jangka panjangnya yang paling penting, ya, gitu. Ya. Nah, perawatan leukemia pada anak itu memang nggak bisa anu ya. Jadi pada anak itu ditangani biasanya di pusat, ya, pusat perawatan. Jadi nggak bisa di tempat lain, jadi di pusat. Jadi mohon maaf, misalnya ALL itu harus yang bisa ngerawat itu rumah sakit, misalnya di Surabaya ini yang bisa ngerawat itu adalah rumah sakit Dr. Stomo atau ahlinya yang ada di Sutomo itu yang ngerawat itu rumah sakit lain gitu. Tapi itu harus dirawat di pusat eh, perawatan leukemia gitu. Eh, jadi saya kira itu yang membedakan. Ya. Jadi Baik, ya tentu kalau dari usia ya dari usia anak kan usia anak yang paling sering itu adalah umur sekitar eh, antara 5 sampai 14 tahun puncaknya. Ya itu. baik, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Prof. Dari akun Emir Fajar 24. Prof, komplikasi penyakit penyerta apa yang akan terjadi jika ada leukemia pada anak? Jadi akun Emir Fajar menanyakan soal komplikasi dari leukemia pada anak, Prof. Ya, komplikasi komplikasi dari pertama bisa karena penyakitnya sendiri, ya. Hmm. Jadi komplikasinya itu atau penyebarannya itu kan bisa kemana-mana, ya. Yang paling ditakuti itu kalau terjadi komplikasi atau penyebaran ke otak, ya. Jadi kita sebut sebagai leukemia otak atau CNS leukemia, itu, ya. Bisa terjadi ke liver, ya.
bisa terjadi ke ginjal, kemanapun bisa. Tapi yang ke otak itu yang lebih khusus karena kalau yang ke otak itu obatnya tersendiri. Jadi harus melalui obat suntikan intratekal atau obat radiasi. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada CNS leukemia atau leukemia otak itu lebih ke arah itu. Nah, yang kedua adalah komplikasi karena obat. Ya. Jadi komplikasi yang obat yang tadi saya katakan. Ya, komplikasi yang paling ditakuti itu adalah komplikasi jangka panjang, yaitu berupa gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, yang kedua gangguan IQ anak. Ya, bisa tapi sangat jarang terjadi. Tapi yang paling sering itu adalah gangguan tumbuh kembang. Karena salah satu efek obat yang diberikan pada leukemi itu obat steroid itu bisa mengganggu tumbuh kembang. Itu. Jadi yang paling sering itu komplikasi. Dan itu ditakuti, Bang. Oleh karena itu eh, kita ini dokter anak hati-hati, sangat memprioritaskan eh, apa namanya monitoring itu. Ya, jadi setiap kontrol itu pasti selalu dimonitor. Apakah tidak terjadi gangguan tubuh kembang anak? Karena anak yang sedang tumbuh kalau terganggu, nah ini jadi bermasalah ya di kemudian. Jadi oleh karena itu menjadi concern dokter anak yang bergerak di bidang kanker ini, mengenai tumbuh kembang anak. Saya kira itu. Baik, Prof. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya, Prof. Dari akun Rizka.martavia. Apakah leukemia pada anak bisa dideteksi dari kehamilan? Screening apa saja untuk mengetahui leukemia pada anak? Mungkin kalau screening pertanyaan sama kayak yang tadi yang awal, Prof. Tapi ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini adalah apakah leukemia pada anak bisa dideteksi dari awal kehamilan si ibu ini, Prof? Ya, kalau leukemi itu yang saya tahu sih tidak bisa ya. Jadi karena kalau masih di dalam kandungan, kalau masih dalam kandungan leukemi itu nggak bisa. Kecuali kalau kelainan kongenital gitu kan, misalnya kelainan telinganya atau kelainan kakinya itu bisa. Tapi kalau yang namanya leukemi, kalau masih dalam kandungan nggak bisa. Jadi nanti baru deteksi itu setelah dia lahir. Memang ada istilah congenital leukemia. Jadi congenital leukemia, artinya leukemi kongenital. Artinya leukemi yang sudah terjadi sebenarnya sejak mungkin sejak dalam kandungan. Tapi kita memang belum bisa mendeteksi, ya, ya di Indonesia terutama, ya. Jadi kita belum bisa. Jadi nanti setelah lahir, setelah muncul gejala, gitu kan? Setelah ada gejala, kemudian hasil pemeriksaan labnya menunjukkan seperti yang saya ceritakan tadi, HB-nya turun, leukositnya turun, trombositnya juga turun, dan seterusnya. Anaknya kelihatan sakit berat, ya. Nah, itu. Dan kita di sini di rumah sakit ini saya sendiri ya punya pengalaman untuk melakukan terapi. Itu, ya. Baik, Prof. Kita ke pertanyaan berikutnya, Prof. Dari akun @yesielsa. Prof, pola hidup yang seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah leukemia pada anak? Ya, jadi gini, pola hidup itu prinsipnya adalah pola hidup yang sehat, ya. Jadi pola hidup yang sehat. Eh, Menteri Kesehatan, eh, Kemenkes, Kementerian Kesehatan, itu punya satu slogan apa namanya? Singkatan ya, ya, untuk mencegah terjadinya kanker. Itu namanya kita harus menerapkan perilaku cerdik, 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 ya. C-nya itu
harus cek kesehatan, ya. Manakala ada tanda-tanda atau gejala, ya, segera lakukan, ya. Kemudian hindari enyahkan, itu enyahkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan yang diduga sebagai penyebab leukemia. Apa itu? Itu adalah hindari penggunaan bahan pengawet kimia. Yang kedua, hindari radiasi, hindari virus, gitu kan, penyebab kanker. Ya. Kemudian yang ketiga, CER, R itu adalah artinya anak itu harus dibiasakan rajin beraktivitas. Jadi biarkan anak tumbuh kembangnya itu rajin beraktivitas. Jadi dia harus beraktivitas. Jadi jangan digendong aja gitu, atau dijagain gitu ya, gitu. Nah kemudian D itu diet, arti makanan ya, makanan yang sehat, yang higienis, yang seimbang ya. Jadi kita harus memberikan nutrisi yang baik pada anak. Karena kalau kita membesarkan anak, itu ada dua yang harus kita ingat. Membesarkan anak ya. Pertama nutrisi, yang kedua adalah stimulasi. Nah, ini nutrisi. Nutrisi yang baik, nutrisi yang sehat, yang sesuai dengan umur. CERDI, ya, lakukan istilahnya istirahat. Jadi kapan harus istirahat anak itu, kapan harus bermain itu harus tahu. Dan K yang terakhir itu kita harus mampu mengelola istilahnya gitu, mengelola aktivitas fisik atau ada stres di sekolah atau anak-anak yang sedang sekolah itu. Jadi kelola stres itu dengan baik. Ini teori, gampang diomongkan gitu kan, gampang diucapkan, tapi eh, ya kita harus benar-benar menerapkan. Jadi susah diterapkan. Ya. Tapi kalau kita berhasil menerapkan itu, mudah-mudahan anak-anak kita itu sehat semua. Saya kira itu. Baik, Prof. Ugrah. Sebenarnya masih banyak nih, Prof. Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita yang ada di kolom komentar dari Instagram pramitalab.id. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus mengumumkan nih, Prof. Siapa 3 sahabat Pramita yang terpilih untuk mendapatkan hadiah berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan di seluruh Pramita Lab sebesar Rp250.000. Tapi sebelum saya umumkan, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Sahabat Pramita, kini lebih mudah periksa ke Pramita Lab dengan Pramita Mobile. Melalui aplikasi Pramita Mobile, sahabat Pramita bisa memilih cabang Pramita Lab terdekat dengan sahabat Pramita. Pemeriksaan pun jenisnya sudah beragam. Ada juga paket medical check up yang bisa dipilih. Nantinya hasil pemeriksaan sahabat Pramita bisa langsung diakses melalui akun Pramita Mobile. Sahabat Pramita cukup download aplikasinya melalui App Store atau Play Store. Mudah kan? Ayo langsung install Pramita Mobile sekarang. Selanjutnya, kita akan mengumumkan 3 sahabat Pramita yang terpilih untuk mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan di seluruh Pramita Lab sebesar Rp250.000. Untuk pemenangnya,
Yang pertama ada januari.sitohang. Yang kedua ada @zidan_mamazia_papa ferry. Yang ketiga ada @damaradi_panulo. Saya ucapkan selamat kepada 3 sahabat Pramita yang terpilih untuk mendapatkan hadiah yang menarik tadi. Kami informasikan kepada sahabat Pramita yang terpilih, nanti tim dari Pramita Lab akan menghubungi melalui DM Instagram. Jadi akun Instagramnya mohon tidak di private. Baik, Prof. Ugrah, saya kembali lagi. Tadi Prof sudah jelasin nih seputar leukemia pada anak. Dari apa itu penyebabnya, bagaimana terjadinya. Berikutnya lagi juga gejala juga terapi dan beberapa jenisnya. Eh, eh, Mohon untuk terakhir nih Prof, bisa diberikan kesimpulan atau closing statement mengenai topik kita yaitu leukemia pada anak ini Prof. Ya, jadi terima kasih Dr. Hupi. Jadi leukemia itu sekali lagi bahwa ini kanker primer yang terjadi di sumsum tulang. Ya. Gejalanya itu banyak atau bervariasi gitu ya. Jadi dari pucat yang saya katakan tadi, memar atau nyeri tulang itu paling sering terjadi. Ya. Yang kedua bisa ada benjolan ya kalau terjadi penyebaran ke apa ke kelenjar limfe gitu ya. Jadi pembenjolan ini di leher biasanya sering dan itu tidak nyeri ya. Atau ada tanda-tanda infeksi gitu ya, panas ya. Atau yang berikutnya ada penurunan berat badan ya. Itu eh, penurunan berat badan sering sekali terjadi ya. Kemudian kalau misalnya livernya membesar, itu sering yang muncul itu tampilannya adalah perutnya membuncit gitu istilahnya ya. Ya, perutnya membuncit. Atau kalau itu sudah terjadi penyebaran ke otak, itu gejala yang ini jarang sih, sering sakit kepala ya. Nyeri kepala yang menetap. Kemudian itu kalau benar itu jadi dan itu muntah di pagi hari. Nah, itu ya. Ibu nggak usah khawatir, takut gitu datang ke pusat-pusat kesehatan, pusat rujukan kanker anak ya di Surabaya ini. Dan kalau dia jenis ALL dan ibu rajin berobat, patuh kepada nasihat dokter atau yang ada di rumah sakit, itu kalau jenisnya ALL harapan sembuhnya besar sekali, ya besar sekali. Jadi tidak usah khawatir, ya asal ibu apa namanya ngikuti semua sehat. Mudah-mudahan, ya. Jadi saya tidak mengatakan pasti sembuh gitu. Kita akan berusaha karena secara teoritis memang bisa sembuh, ya itu. Dan terapkan untuk mencegah itu terapkan pola hidup yang saya katakan, ya. Jadi eh, yang cerdik tadi itu, ya cerdik itu, ya. Terutama pada anak-anak itu hindari makanan yang berpengawet kimia itu yang paling sering, ya. Jadi makanan yang dibeli-beli itu yang menggunakan pengawet karena itu diduga itu sebagai penyebab. Penyebab lain bisa, ya. Jadi penyebab pada leukemia itu kan interaksi dari 4 faktor. Faktor genetik, kemudian faktor zat kimia, faktor virus dan faktor radiasi namanya itu. Jadi itu interaksi itu, ya. Itu yang radiasi ya tadi yang saya lupa. Jadi itu, ya, terapkan pola hidup sehat, ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan para sahabat Pramita ini sehat semua ya. Amin, amin Prof.
tidak ada yang sakit. Jadi jangan takut, malah mendengar penjelasan saya jadi tambah stres, enggak lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua. Oke. Saya kira Baik, itu. Terima kasih. baik, Prof. Ugra. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Ugra karena di sela-sela kepadatannya sebagai dokter spesialis anak konsultan onkologi hematologi anak ini masih berkenan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu nih kepada semua sahabat Pramita. Harapannya ilmu yang sudah dibagi sama Prof tadi bisa bermanfaat untuk sahabat Pramita semuanya ya Prof. Baik, saya Dr. Pupi Nawangwulan, mohon maaf apabila selama sesi hot talk ini ada salah-salah kata selama hot talk ini berlangsung. Sampai jumpa di acara hot talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita. Ah,